Ayat ini berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, titik tekannya bukan di kita, titik tekannya di sisi Tuhan. Prioritasnya bukan apa yang kita persembahkan, tetapi prioritasnya adalah apa yang menyukakan Tuhan, sehingga kita memberikan persembahan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kalau titik tekannya atau fokusnya adalah Tuhan, maka semua hidup kita itu diarahkan kepada yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Alkitab berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat banyak sisi bahwa ini bukan tentang apa yang kita berikan, bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita persembahkan, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kangeni, itu yang menjadi titik tekannya. Itulah anak-anak terang yang harus tahu bahwa hidup itu bukan tentang apa yang kita dapat, bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang Tuhan dapat dan apa yang Tuhan terima dari hidup kita. Nah, yang kedua, awasilah ajaranmu. Ini perkara ini yang membuat banyak orang bisa tergelincir kalau hidup kita nggak mengawasi diri kita dan tidak mengawasi ajaran kita. Setiap dapat pengajaran itu harus dikunyah. Apalagi sebagai pemimpin-pemimpin rohani, ketika ada sebuah kebenaran, dia harus seperti seekor, jangan seperti seekor ular yang menelan bulat-bulat, tapi harus seperti seekor domba yang memamah. Kebenaran itu ada yang dikunyah, dimamah itu dalam hitungan minggu. Ada kebenaran yang harus dimamah dan dikunyah dalam hitungan bulan. Bahkan ada kebenaran yang harus dimamah dan dikunyah dalam hitungan tahun. Beberapa kebenaran yang saya dapetin itu saya kunyah sekian tahun. Sampai akhirnya kebenaran itu saya ajarkan kepada jemaat. Gak mudah mengajar bagian-bagian yang belum kita dapatkan. Dan bagusnya setiap pengajar tidak menjadi pengkhotbah yang membeok. Artinya dia mengkhotbahkan khotbah orang lain. Bagusnya setiap pengajar menyampaikan kebenaran dari pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan. Pewahyuan itu hasil dari sebuah hubungan. Tetapi pembeo-pembeo itu dia cukup lihat YouTube dan langsung tambah. Lihat khotbah orang lain, lalu tambahi beberapa khotbahnya dengan caranya dia, tapi dasarnya itu berasal dari orang lain. Tapi beda dengan pengkhotbah yang menyampaikan pewahyuan. Dia berasal dari hubungan, dari lututnya, dari waktu yang diinvestasikan di hadapan Tuhan, dari lampu belajarnya yang tidak padam pada waktu malam hari dan menyala pada waktu pagi hari. Dia harus menyiapkan khotbah itu sampai dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tidak asal comot, tidak asal pasang, tidak asal ambil, tetapi itu benar-benar menjadi sebuah pengajaran yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 38, saya ambil dari IMB. Ayat ini berkata, kemudian berkatalah Gideon kepada Elohim, jika engkau mau menyelamatkan Israel dengan perantaraan tanganku, seperti yang telah engkau katakan, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di lantai pengirikan. Jika embun ada di atas guntingan bulu itu saja, sedangkan tanah di sekitarnya kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraan tanganku. Seperti yang telah kau katakan. Lanjut, terjadilah demikian. Dan keesokan harinya ia bangun pagi-pagi dan diperasnya embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Ayat yang 39 sampai 40.
Dan Gideon berkata kepada Elohim, "Janganlah murkamu bangkit terhadap aku, karena aku berkata hanya sekali ini. Biarlah aku membuktikan sekali lagi dengan guntingan bulu itu. Sekiranya tidak ada air pada guntingan bulu itu, tetapi ada embun di seluruh tanah sekitarnya." Dan Elohim berbuat demikian pada malam itu, dan tidak terdapat air pada guntingan bulu itu, tetapi di atas seluruh tanah terdapat embun. Nah, ini Gideon memulai perjalanannya ketika dia ada di tempat pemerasan anggur. Waktu itu dia sedang melakukan sesuatu sambil sembunyi-sembunyi, lalu muncullah malaikat. Dan malaikat berkata, "Hei kamu pahlawan yang gagah berani." Sepertinya nggak sesuai ya perkataan malaikat itu dengan kondisi Gideon yang sedang sembunyi-sembunyi.